Dan saya dengar itu sempat tutup atau agak dalam tanda petik ya sempat bangkrut karena mendukung Prabowo kayaknya. Oh iya. Oh ini belakang sudah benar. Bagi saya rezim ini dolim, titik. Bagi saya rezim ini munafik, titik. Bagi saya rezim ini pendusta dan curang, titik. Jadi Prabowo kemarin itu rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang. Betul. Tenaga, pikiran, waktu, santri, keluarga terlantar demi Anda, demi Prabowo itu. Betul. Lagu Eginor, anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Gosok pekok. Saya terakhir ada di Bandung sama Jogja. Saya telepon ke karyawan di toko. Saya kehabisan ongkos. Ini ada acaranya Prabowo gini-gini. Dikirim 500.000 rupiah. Ada lagi? Nggak ada, sudah habis. Terus bagaimana? Habis itu selesai, tutup toko semuanya. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. Terima kasih. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Sak ngerti kula Qur'ane wong Islam Al-Isra niku ayate 111. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Kok sing mok waca ayat 176, sisane ayat maling neng di. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman. Nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Beli tiket sendiri karena mendadak, nggak ada Lion, nggak ada Batavia, nggak ada Citylink. Kita pakai Garuda. Itu pun bisnis. 4,5 juta ya. Taroto itu yang belikan tiketnya itu. Itu untuk Prabowo. Beli sendiri bro, gitu kan, dari Padang ke Jakarta. Naik. Rob, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Gus Nur itu sebenarnya juga santri, cuman santri yang kemudian melawan kiainya. Nah itu aja yang sebenarnya. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Sampai detik ini saja, barakallah. Mungkin ada pembahasan yang lain saja, kayaknya ini menggores luka ya. Tapi curhat para ustadz yang bangkrut dan Sugi Nur sebut Prabowo pengkhianat. Pilpres 2019 meninggalkan luka bagi para pendukung Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang beberapa waktu lalu baru keluar dari penjara. Dan rupanya kita harus siap-siap berita viral seseorang yang dipanggil Gus, kemudian dengan kata-katanya yang khas seperti matamu, picek, asu, dan lain sebagainya meluncur melalui mulutnya. Gus Nur adalah salah satu pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, namun keputusan Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin membuat dirinya kecewa. Bagi Gus Nur, keputusan Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi Ma'ruf Amin adalah sebuah pengkhianatan. Hal ini diungkapkan Gus Nur saat berbincang dengan Ustadz Fahim dan Ustadz Hutri di YouTube Gus Nur 13 Official. Jancuk jaran kon niku ande. Matamu picek itu. Entah ini Ustadz siapa dan kapasitasnya apa, penulis tidak tertarik untuk riset terlebih dahulu. Dan penulis tahu mereka sedang curhat dengan daki-daki ke Sugi mencuri perhatian. Bagi penulis, mereka adalah kumpulan residu pemilihan presiden di 2019 yang telah lalu dan rupanya masih menyisakan kisah perih, pedih, dan merintih setelah tahu jagoannya merapat ke dalam pelukan dan hangat Jokowi. Jadi Prabowo kemarin tuh rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang. Betul. Tenaga, pikiran, waktu, santri, keluarga terlantar demi Anda, demi Prabowo itu. Lagu Eginor gosok pekok. Saya terakhir ada di Bandung sama Jogja. Saya telepon ke karyawan di toko. Saya kehabisan ongkos. Ini ada acaranya Prabowo gini-gini. Dikirim 500.000 rupiah. Ada lagi? Nggak ada, sudah habis. Terus bagaimana? Habis itu selesai, tutup toko semuanya. Sosok yang mereka sangat benci. Kasihan sekali. Saat berdialog, Gus Nur menyinggung usaha milik Ustadz Fahim yang bangkrut gara-gara mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Saya dengar itu sempat tutup, dalam tanda petik sempat bangkrut karena mendukung Prabowo ya. Ujar Gus Nur dalam dialognya tersebut.
Oh iya, kata Ustadz Fahim sambil tertawa kecil. Gus Nur lalu mengingatkan Prabowo mengenai pengorbanan pendukungnya saat Pilpres 2019. Jadi ini biar Prabowo lihat, jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga, pikiran untuk Pilpres. Itu jarang, kecuali yang kemarin itu, kata Gus Nur. Jujur, sampai di sini penulis tertawa dalam batin dan bertanya dalam hati memangnya Prabowo apa kenal orang-orang yang disebut Ustadz oleh Sugi ini sebelumnya. Dan penulis menduga Prabowo jelas tak mengenalnya. Menyumbang tapi kemudian diungkit-ungkit lagi, ini jelas ada pamrihnya. Kalau mau sumbang ya sumbang aja, perkara uang itu oleh Prabowo atau tim sukses Prabowo Sandi itu penggunaannya untuk apa itu soal lain. Jika sampai usahanya bangkrut besar, kemungkinan duit yang disumbangkan memiliki nilai yang besar sekali nampaknya. Lagi-lagi kasihan sekali. Saran penulis, buka donasi saja, barangkali kelompok kadrun yang senasib dan sepenanggungan bisa menyumbang, itu jauh lebih baik. Sugi Nur mengingatkan Prabowo bahwa pendukungnya saat itu tidak dibayar tapi malah mengeluarkan uang, tenaga, dan pikiran untuk kemenangan Prabowo. Bahkan kata Sugi alias Gus Nur, saking ingin Prabowo menang, para ustadz sampai menelantarkan santri dan keluarganya. Jadi Prabowo, rakyat Indonesia mendukung Anda bukan dibayar tapi keluar uang, tenaga, pikiran, waktu, santri, keluarga terlantar demi Anda Prabowo, terima kasih atas pengkhianatannya, ucap Sugi. Sugi menceritakan pernah suatu waktu dihubungi oleh Prabowo saat mengisi kajian di Padang, Sumatera Barat. Pihak Prabowo meminta Sugi untuk datang ke Jakarta karena ada pertemuan para ulama pendukung Prabowo. Demi mengikuti pertemuan itu, Gus Nur mengaku sampai membatalkan satu acara kajian di Padang. Pihaknya pun sampai mengeluarkan uang sendiri untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta. Beli tiket sendiri, pesawat Garuda bisnis itu untuk Prabowo. Beli sendiri bro, kata dia. Asiknya para ustadz saling bra-bro. Ustadz Fahim menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo. Saat itu Ustadz Fahim mengikuti pertemuan di Bandung dan Yogyakarta. Di tengah perjalanan ia kehabisan ongkos. Ustadz Fahim menelpon karyawannya meminta dikirimi uang untuk bisa menghadiri acara Prabowo. Dikirim 500.000, habis itu selesai, tutup semua toko semua, kata Ustadz Fahim. Lantas, curhatan mereka seolah menandakan orang-orang yang kuat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Sugi, cerita tentang pengorbanan terhadap Prabowo hanyalah pernak-pernik. Dan kata Sugi kemudian, kita ini bukan mata duitan, kita ini berjalan lillahi ta'ala sampai detik ini, Tasya. Ujarnya, mungkin ada pembahasan yang lain saja, kayaknya ini menggores luka, timpal Ustadz Fahim. Jujur, penulis semakin tebak jidat seraya tertawa, bicara mengaku lillahi ta'ala tapi diomongkan di channel YouTube, ditonton, didengar, dan diberitakan media jutaan rakyat, sangat memungkinkan mengetahuinya, sampai-sampai membawa menggores luka segala. Duh, kasihan banget ya Tat. Mereka ini benar ustadz atau entahlah, tapi kejujuran mereka patut diapresiasi. Mungkin inilah gambaran secara umum rata-rata para pendukung Prabowo Sandi. Goresan luka mereka nampaknya dalam sekali. Luka mereka sampai meninggalkan bopeng di jidat hingga akhir zaman karena telah dikhianati idola mereka Prabowo Sandi yang justru merapat ke Jokowi. Kasihan benar para kadrun pengasong agama sudah tekor luar dalam. Demikian, salam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.